Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama lagi dengan saya, Bang Hotip. Ya, oke. Bagaimana kabarnya teman-teman semuanya? Sebelumnya saya ini perkenalan dulu ya. Nama saya Nur Hotip Muhammad. Saya kuliah di IAIN. Untuk kali ini saya akan membuat sebuah video yang menarik mungkin ya. Mungkin. Iya sih. Iya kayaknya. Oke. Begitu ya. Di sini saya akan memenuhi tugas kuliah, guys. Tugas kuliah. Karena saya di sini punya kewajiban lain yaitu masih kuliah, ya. Saya masih belum kerja ya. Ya, begitulah, masih kuliah. Masih semester 3 di IAIN Jember. Alamat saya, guys. Alamat saya asli Lumajang. Desa Jatiroto, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Kalau kita membahas desa ya guys ya, saya itu serba Jatiroto guys. Mulai dari RT ya, RT 2, RW 2. Antara RT dan RW itu sama karena saya itu mencocokkan kepada sifatnya itu lebih setia kepada sesuatu yang satu gitu ya. Ya, untuk selanjutnya RT RW terus Persil. Dusun Persil Jatiroto guys. Jatiroto sudah ada Jatiroto 1, oke. Yang nomor 2 yaitu Desa Jatiroto. Jadi saya ada di Desa Jatiroto, Persil Jatiroto. Kalau diibaratkan kabupaten, saya itu ibu kotanya. Maksudnya misalkan di alun-alunnya itu saya, itu di pusatnya itu kotanya itu saya, Jatirotonya. Terus Kabupaten Lumajang, Kecamatan, Kecamatan Jatiroto, Kabupaten Lumajang. Nah kan serba Jatiroto kan? Iya, karena saya terlahir di sini dengan keadaan sempurna, alhamdulillahirobbil alamin. Iya. Ya, di sini saya akan memenuhi tugas, yaitu tugas dari sosiologi pendidikan. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita harus tahu sosiologi pendidikan itu apa. Ya, begitu ya. Kalau kita bahas satu persatu, sosiologi adalah memiliki sebuah pengertian, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan antara manusia dengan kelompok dan struktur sosialnya, dari struktur sosialnya. Jadi ilmu sosiologi itu membahas tentang ilmu yang di dalamnya membahas tentang ilmu sosial, komunikasi, interaksi dari pihak satu dengan pihak yang lainnya. Begitu ya. Ketatap. Ya. Kalau pendidikannya ya, pendidikan itu adalah suatu lembaga yang apa ya, tempat untuk mencari ilmu lah. Jadi ilmu sosiologi pendidikan itu bisa disimpulkan bahwa ada kaitannya antara sosiologi dengan pendidikan, begitu ya. Sosiologi membantu para pendidik untuk bisa mewujudkan sosiologi pendidikan. Maksudnya sosiologi itu mengantarkan kepada pendidik untuk menjadikan suatu sosiologi pendidikan, begitu. Dengan artian ini, ilmu sosiologi pendidikan ini sangat penting bagi kita atau peserta didik untuk mewujudkan
perubahan sosial di masyarakat. Begitu ya. Di sini saya akan membahas tentang apa sih perubahan sosial itu. Yang poin pertama. Yang poin kedua adalah bagaimana konsep dan teori perubahan sosial. Dan yang terakhir adalah mengapa sekolah menjadi agent of change. Agent of change. Ya begitu ya. Iya gitu ya bahasa Inggrisnya ya begitu. Yang artinya agen perubahan begitulah. Oke, langsung saja kita menuju ke materi yang pertama ya. Yaitu pengertian dari perubahan sosial itu sendiri ya. Pengertian perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan suatu kehidupan masyarakat yang berlangsung secara terus-menerus dan bertahap. Tidak akan pernah berhenti, guys. Terus mengalami perubahan. Itu adalah dari perubahan sosial. Pengertian dari perubahan sosial. Oh, aku gak tugas, Mas. Wah. Ya, ada gangguan tetangga, guys, lewat. Ya, kembali lagi kepada pembahasan. Oke. Kembali lagi kepada pembahasan, yaitu perubahan sosial merupakan perubahan suatu kehidupan masyarakat yang terjadi secara terus-menerus dan bertahap. Tidak akan pernah berhenti. Meskipun semenit tidak akan pernah berhenti. Tetap mengalami perubahan sosial. Terus berjalan ya. Meskipun dalam bidang tertentu, itu pasti akan mengalami perubahan sosial, guys. Apalagi manusia itu sebagai makhluk sosial ya. Allah menciptakan manusia itu diberikan akal. Beda dengan makhluk yang lain. Maka dari itu, manusia menggunakan akalnya untuk melakukan perubahan-perubahan agar membedakan antara manusia dengan makhluk yang lain. Begitu. Manusia melakukan perubahan sosial dengan akalnya, guys. Allah menciptakan akal agar manusia bisa berpikir bagaimana untuk mencetak perubahan sosial yang baik ke depannya. Kalau kita kaji, manusia diberikan akal itu untuk apa sih dalam perubahan sosial ini? Berikut ada peta konsepnya, guys. Manusia itu diciptakan untuk bisa menciptakan sesuatu dan mengkreasi, memperbaiki, memperbarui, memperlakukan, mengembangkan, meningkatkan, dan akhirnya menjadi suatu perubahan sosial. Kita bahas satu-satu. Manusia menciptakan, misal dalam ilmu teknologi ya, manusia menciptakan suatu alat komunikasi yang berupa handphone, ya. Kalau zaman dulu itu ada telepon rumah kalau tidak salah. Biar ada interaksi antara jarak jauh ya, dari jarak jauh. Begitu. Kemudian manusia bisa mengkreasi hasil dari penciptaannya tersebut. Mengkreasi kemudian memperlakukan maksudnya menggunakan alat itu, guys. Bisa menggunakan alat itu. Jadi setelah menciptakan, mengkreasi bagaimana sebagus mungkin, sebaik mungkin, terus diperlakukan. Diperlakukan, ya begitu. Terus memperbarui. Oh, berarti ini sistemnya kurang gini, nanti diperbarui agar lebih baik. Begitu, guys. Kemudian memperbaiki ketika rusak. Manusia juga bisa memperbaiki ciptaannya, begitu ya. Buatannya maksudnya, ciptaannya. Kemudian mengembangkan dan meningkatkan kualitasnya. Mengembangkan dari segi kuantitas, yaitu lebih banyak biar masyarakat bisa mengoperasikan ciptaannya tersebut. Nah, akhirnya jadi perubahan sosial yang awalnya tidak bisa berkomunikasi antara satu dengan yang lain dengan jarak jauh. Dengan adanya alat ini, maka terjadi perubahan sosial, bisa berkomunikasi
antara jarak jauh. Begitu ya. Lanjut kepada materi yang kedua. Yang kedua yaitu konsep dan teori perubahan sosial. Konsep dari perubahan sosial itu bisa dikatakan konsep bahwa konsep perubahan sosial ini tidak bisa dipisahkan dari suatu kebudayaan. Jadi perubahan sosial ini tidak bisa dipisahkan dari kebudayaan biasanya. Ketika kayak syiarnya Sunan Kalijogo menyebarkan agama Islam, itu kan mau merubah sosial. Tapi Sunan Kalijogo tidak bisa merubah kebudayaannya. Jadi asal-usulnya tahlil kan itu dulu kumpulan-kumpulan orang yang tidak berfaedah, kemudian sama Sunan tersebut diberikan faedah beribadah kepada Allah. Begitu kan. Tidak bisa dipisahkan dengan kebudayaan, tidak bisa. Kemudian kita membahas tentang teori-teori perubahan sosial. Teori-teori perubahan sosial ini ada 5 guys. Ada 5. Teori perubahan sosial itu ada 5. Yang pertama adalah teori perubahan sosial evolusi. Dari kata evolusi berarti perubahan sosial secara lambat atau dalam jangka waktu yang lama. Begitu ya. Evolusi. Baru kalau revolusi itu perubahan sosial dalam jangka waktu yang dekat. Nah, untuk teori ini teori evolusi guys. Karena membutuhkan waktu yang sangat lama. Untuk teori evolusi ini bertahap dari awal perencanaan mau bagaimana, terus proses dan hasil akhir sudah berhenti. Tidak bertahap. Kalau sudah mencapai hasil akhir sudah berhenti. Tidak akan mengulang kembali dari awal. Gini perubahannya dari start, kemudian post proses, kemudian finish. Sudah selesai perubahan evolusi. Teori perubahan sosial evolusi begitu. Yang kedua yaitu teori perubahan konflik. Dari kata-kata konflik berarti perubahan sosial ini bisa tercipta dengan adanya konflik yang terjadi di dalamnya. Contoh antara masyarakat dengan pemerintah. Misalkan pemerintah memberi kebijakan bahwa sembako akan disebar gini. Kemudian masyarakat masih belum memberikan hasilnya, merasakan hasilnya. Nah, terjadi konflik. Masyarakat akan melakukan demo itulah untuk mencairkan sembako tersebut. Nah, terjadi perubahan sosial. Akhirnya kebijakan pemerintah direfresh kembali, maksudnya dijalankanlah gara-gara adanya konflik tersebut. Itu yang dinamakan teori perubahan sosial konflik. Yang ketiga ada teori perubahan sosial fungsionalis. Dari kata fungsionalis artinya teori perubahan ini diambil yang ada manfaatnya. Yang tidak ada manfaatnya tidak diterapkan. Maksudnya contoh di dalam masyarakat saya memberikan usulan ketika ada musyawarah, memberikan usulan kepada masyarakat bahwa masyarakat kedepannya harus begini. Dimusyawarahkan apakah itu memberikan manfaat kepada masyarakat lain atau tidak. Kalau itu memberikan manfaat kepada masyarakat lain, itu akan diterapkan perubahan sosial tersebut. Kalau tidak, dihapus. Begitu maksudnya dari teori perubahan sosial fungsionalis. Yang keempat, yang terakhir yaitu teori perubahan sosial siklus. Dari kata-kata siklus, siklus itu kan bertahap ya.
terus berputar, siklus itu namanya. Jadi teori ini berasal dari permulaan perencanaan, kemudian menuju ke proses. Habis proses kita mendapatkan hasil. Dari hasil itu akan diperbaiki mulai awal lagi, begitu ya. Akan dikembangkan lagi. Kita mulai awal lagi, perencanaan lagi. Oh, misalkan saya membuat barang yang apa ya? Mesin pemanen padi, begitu ya. Misalkan begitu. Mesin pemanen padi, saya menciptakan barang itu, kemudian perencanaan dulu, saya merencana, terus proses pembuatan, akhirnya jadi mesin pemanen padi. Nah, kemudian setelah saya mendapatkan barangnya itu sudah jadi, saya akan kembali memikirkan bagaimana agar menjadi lebih baik barang tersebut. Jadi saya merencanakan sesuatu lagi. Oke guys, sponsor Cilot. Ya, Ya, langsung ya. Kembali. Mesin pemanen padi itu saya memikirkan bagaimana caranya untuk menjadi lebih baik lagi. Jadi perencanaan lagi, kemudian diproses dan mendapatkan hasil lagi yang lebih baik. Terus begitu. Itu yang dinamakan teori perubahan sosial siklus. Yang materi yang terakhir adalah mengapa sekolah menjadi agent of change atau agen perubahan. Ya iyalah, sudah jelas ya. Sekolah itu mendidik peserta didiknya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Jadi untuk itu peran pendidik dalam pendidikan itu harus menciptakan seorang peserta didik yang mempunyai kemampuan meneliti dan mengembangkan sesuatu, kemampuan memberi pelayanan kepada masyarakat yang tidak terduga, dan kemampuan memiliki rasa seni yang tinggi agar terjadi perubahan sosial di masyarakat tersebut. Nah, mungkin pernyataan dari Brunner yaitu mendefinisikan bahwa suatu pendidikan harus mampu memberikan manfaat bagi kehidupan bermasyarakat. Nah, untuk itu kita sebagai insya Allah calon pendidik harus sekreatif mungkin, harus bisa mencetak peserta didiknya untuk menjadi orang-orang yang bermanfaat di masyarakat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.